Tsumma dzakara syai'an la ahfazu jaidan, la ahfazu. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak faham, tidak hafal. Aku tidak menghafal apa yang dikatakan Rasulullah, lupa lagi. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat pasukan itu, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, bergabunglah padanya. Walau habban ala salji, walaupun harus merangkak di atas salju. Ini artinya indikasi kemunculan mereka, pasukan Panji Hitam yang ada Imam Mahdinya, itu muncul di musim haji. Jika saat itu Khurasan atau Afghanistan musim haji, itu turun salju. Kita lihat musim haji tahun depan 2020 atau 1441 Hijrah ini, kalau Khurasan Afghanistan turun salju, Masya Allah, kemungkinan besar Imam Mahdi yang ada. Dukhan menurut saya nanti sesudah Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wa la man khadafahum hatta taquma sa'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fi hadisil ukhra, usikum bi taqwallah wa usikum bi jama'atil muslimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Suaranya nggak enak. Dilepas. Pegang aja. Ya ini apa? Yang ini juga sama, Bu? Coba kalau yang ini jelas nggak, Bu? Jelas nggak, Bu? Dengar nggak? Nggak dengar? Kalau pegang aja ya. Pegang aja. Langsung protes dulu. Tidur lagi. Iya, yang ini gimana, jelas, Bu? Kayaknya bagus yang ini tapnya itu. Yang itu ya bagus ya. Ya, kalau yang ini jelas? Jelas, baik. Kalau wajah saya nggak jelas nggak apa-apa, Bu. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta taquma sa'ah. Atau kama qala fi hadisil ukhra hatta nazal Isa ibn Maryam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini
di hari Ahad tanggal 10 ya? Tanggal 10 November 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Betul? 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali, dan ini adalah pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kedua di kajian akhir zaman. Akhir zaman apa akhir bulan nih? Akhir zaman ya, bersama saya insyaallah. Dan memang kajian di Nurul Jami ini selalu menjadi yang terakhir di safari dakwah saya, baik di Tangerang, sejak dari Tangerang, Serpong, sampai dengan tadi hari ini di Jakarta. Maka saya bersyukur pada Allah, dengan sebaik-baik syukur padanya Allah menakdirkan kita bertemu kembali dalam kajian bersama saya ini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi pembawa kabar gembira kepada kita bahwa siapapun yang hidup di akhir zaman ini mendapatkan pelipat gandaan pahala yang luar biasa manakala istiqomah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Nurul Jami yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh, para asatid dan asatidah, ulama dan suama yang saya hormati dan kami muliakan karena Allah. Juga hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus moderator yang di samping saya ini, Al-Ustaz yang dirahmati Allah. Ya, ini moderator akhir zaman insyaallah. Kalau saya bukan ustaz akhir zaman. Ternyata berat menjadi ustaz akhir zaman ya. Salah bicara nanti ditangkap. Ya, maka saya berbulat tekad untuk tidak lagi menjadi ustaz akhir zaman. Saya sudah berbulat tekad untuk menjadi ustaz akhir bulan insyaallah. Karena kalau ustaz akhir bulan paling urusannya dengan istri di rumah tiap akhir bulan. Baik ya, Iwakullah. Saya bertanya, tempoh hari kita sudah pembahasan sampai mana akhir zaman? Ibu-ibu masih ingat Bu? Terakhir kita membahas apa di sini? Indonesia menjadi negara yang berpeluang untuk memimpin, maksudnya memicu kebangkitan Islam. Duhan sudah dibahas? Duhan belum dibahas? Udah. Baik, kita lanjutkan saja materinya. Mudah-mudahan ini melanjutkan ya, mudah-mudahan melanjutkan. Baik, sebelumnya kita coba reorientasi kembali bahwa kita tidak lagi ragu bahwa saat ini kita berada di akhir zaman, betul ya? Ya, Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan dalam hadisnya, "Bu'ithtu ana wa sa'kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini. Jadi angka 2 ini dari dulu udah disyaratkan Rasulullah. Ya. Walaupun sudah selesai, tapi sebetulnya ini isyarat nanti yang kedua tadi yang saya bahas, merah sama putih. Ya, ini merupakan warisan Rasulullah, Pak. Wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan Allah memberikan 2 pusaka padaku, pusaka merah dan pusaka putih. Jadi angka 2 tetap akan berlaku sampai nanti umat Islam kembali bangkit di Indonesia. Jadi tetap begini ya. Gini apa begini? Ya, baik, Iwakumullah. Rasulullah mengisyaratkan jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah merenggangkan sedikit. Yubaidu baidan qalilan bainahuma. Nah, Rasulullah menyatakan ini 14 abad yang lalu. Maka hari ini kita akan mengatakan apa antara kita dengan kiamat? Bainana wa bainasa, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal telunjuk. Kalau gini isyarat kedekatan kiamat, kalau sudah begini, wah bahaya. Kalau ini kedekatan, kalau ini kejadian. Kalau kiamat kan hancur ya. Ya gini isyarat. Isyarat dekat kehancuran. Kalau begini hancur. Maksudnya apa, Mas? Baik. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Ada hadis lain yang belum saya sampaikan di sini. Dan ini berat saya menyampaikannya. Mudah-mudahan nggak jadi masalah ya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim yang dituliskan oleh Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
min asyratisah, ala inna min asyratisah. Ingatlah bahwa sebagian dari tanda-tanda kiamat akan terjadi, anturfa'al asrar wa tud'al akhyar. Ingatlah dari sebagian tanda kiamat akan terjadi adalah naiknya orang-orang buruk memimpin satu kaum dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat. Ya, itu hadisnya sahih. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana ya. Jangan bilang di Indonesia, di Mesir. Ya, Muhammad Mursi disingkirkan, Abdul Fattah As-Sisina naik. Nah, seperti itu ya wakilah. Ya. Kenapa, Mas? Baik, nah itu merupakan tanda-tanda memang kita berada di pintu gerbang kiamat. Orang-orang yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, para pembohong dibenarkan, kemudian para pengkhianat memimpin satu kaum, memimpin satu bangsa. Itu tanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Baik, Ibu rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW pun menegaskan kepada para sahabatnya, banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk amal soleh. Karena betapa jaraknya telah dekat. Itu Rasulullah, apalagi kita. Ya. Baik. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36 ini sudah kita bahas ya. Sudah ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah bagi kita untuk beramal itu sampai dengan hin. Hin di dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Di dalam ayat ini ya, walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi ada daratan untuk membangun peradaban manusia, peradaban kalian, wa mataun, dan juga perhiasan, ilahin, sampai dengan hin. Hin ternyata ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai terbitnya matahari dari barat. Ada satu jamaah bertanya pada saya, Ustadz, apakah betul tahun depan akan terjadi dukhan? Oh, saya kaget ada ibu bertanya begitu. Ibu, dari mana ibu tahu? Kenapa ibu bertanya demikian? Referensi ibu dari mana bertanya begitu? Gini Ustadz, ada Ustadz kita berkata begini, bla 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 bla. Oh iya. Coba ibu perlihatkan pada saya buktinya. Maka betul, beliau kirimkan URL kepada saya. Lalu saya buka, memang guru kita menyampaikan itu. Sekali lagi itu baru prediksi. Prediksi kalau dukhan dikhawatirkan terjadi tahun depan. Nah, itu berangkat ada satu hadis, tapi hadisnya pun ada saya temukan di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim fi Akhir Zaman karya Dr. Amin Muhammad Jamaluddin, di mana diceritakan di sana bahwa ada hadis, namun hadis ini tidak begitu kuat ya. Hadisnya lemah. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Maudhu' tahu ya Bapak Ibu? Kalau dhaif itu masih ada sanadnya, masih ada perjalanan hadisnya. Tapi kalau maudhu itu hadisnya palsu. Nah, hadis yang disebutkan ini terkategori dhaif dan ada yang mengatakan maudhu'. Seperti apa hadisnya? Nah, saya coba kita lihat. Ya. Baik, kita dengar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat,
maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadisnya itu Pak Nuslian. Jadi banyak beberapa ulama mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dhaif karena sosok yang bernama Nu'aim bin Hamad ini dia kurang thiqah. Ya, dia tidak kuat. Apakah dari sisi hafalannya ataupun dari sisi kepribadiannya. Karena ahli hadis ini dia harus betul-betul terjaga, luar biasa. Makanya disebut Al-Hafiz. Jadi ketika disebutkan ada seorang ulama disebut Al-Hafiz, bukan berarti dia hafal Quran 30 juz, bukan. Al-Hafiz itu dia hafal hadis. Orang yang hafal hadis sudah pasti dia terjaga perilakunya, terjaga akhlaknya, terjaga iman Islamnya. Sehingga jika ada periwayat hadis yang pelupa, maka hadisnya dhaif. Jika ada periwayat hadis yang pernah selfie di sebuah taman, di belakangnya ada banyak ya kayak gitulah ya, nah itu dhaif juga. Bahkan jika ada perawi hadis yang merokok, itu dhaif hadisnya, batal hadisnya. Kok ujung-ujungnya perokok, Ustaz? Emang perokok itu buruk kok? Enggak ya. Insya Allah ada kok perokok yang masuk surga. Ada yang perokok di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Oh, di luar nggak tahu. Ini yang biasa di luar suka ngerokok. Tapi jangan khawatir memang ya. Perokok pun katanya ada yang masuk surga. Ada dalilnya Ustaz? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya para perokok masuk surga. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Sesungguhnya para perokok itu akan masuk surga. Cuman ketika di surga ya, saat di surga akan merokok, di surga nggak ada api. Api ada di neraka. Jadi kalau ingin ngerokok ya harus ke neraka dulu ngambil api. Gimana? Ya, baik. Jadi betapa terjaga seorang periwayat hadis. Nah, ada yang mengatakan kalau Nu'aim bin Hamad ini kurang thiqah. Ya. Ya, kalau tidak salah saya pernah, ini udah lama sekali saya membaca kitab ini, bahwa Nu'aim bin Hamad mengomentari Imam Bukhari pernah mentahdi sebuah hadis di dalam kitabnya, di mana hadis ini memiliki sanad yang memunculkan nama Nu'aim bin Hamad di dalam rijalul hadisnya, dalam sanadnya. Oh, berarti di dalam pandangan Imam Bukhari beliau tidak lemah. Buktinya nama itu dimunculkan dalam sanad hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, namun bagaimanapun juga para ulama banyak yang mendhaifkan hadis ini. Satu catatan kita, jika ada sebuah hadis dhaif, maka jika dia terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka hadis itu menjadi sahih. Ini dalam ilmu mustalah hadis. Baik, Bapak-Bapak, isi hadis itu berbicara tentang kejadian demi kejadian yang dimulai dari pertengahan Ramadan. Tadi dibicarakan apabila 15 Ramadan jatuh hari Jumat, maka akan terdengar suara ledakan dahsyat di alam semesta, terdengar oleh semua manusia di alam semesta ini, di bumi ini. Kemudian juga di bulan Ramadannya akan terjadi huru-hara. Huru-hara ini maksud bisa jadi hujan meteor, gempa bumi, dan gunung-gunung meletus. Kemudian di bulan Zulqa'dah semua kabilah akan berselisih. Apakah kabilah Arab? Kalau Rasulullah menyebutkan sebuah kabilah, kemungkinan besarnya adalah kabilah Arab. Artinya di Saudi Arabia, artinya di sekitar Mekah dan Madinah akan terjadi banyak peperangan. Berbalik, kemungkinan besar memang ada beberapa hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan di akhir zaman nanti menjelang kemunculan Imam Mahdi itu akan berbalik. Mekah Madinah yang sekitarnya jadi tidak aman, akan banyak pertentangan, bahkan akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Dan itu pertanda Imam Mahdi segera dibayat. Pertumpahan darah ini terjadi akibat 3 orang laki-laki yang berperang, berebut kekuasaan setelah matinya ayah mereka. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota.
Di sini belum dibahas. Belum, Bu? Belum, Pak? Ya, baik, kita bahas di sini ya, insya Allah. Ya, ini sedang dibahas. Baik. Kunami ibnu Khalifatin, tiga-tiganya putra mahkota. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja karena yang naik memimpin adalah Imam Mahdi. Maka terjadilah peperangan saat itu, sehingga di bulan Zulhijjahnya itu banyak yang bertumpah darah dan banyak yang terbunuh hingga bulan Muharram sampai tahun 1442 Hijriah. Dan peperangan itu terus berlanjut kalau memang di situ ada Imam Mahdi sampai Islam zahir di seluruh dunia. Ya. Tidak berhenti peperang tadi sampai perang melawan Dajjal, sampai peristiwa perang melawan Ya'juj, bukan perang, sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak terhenti, luar biasa. Nah, 1441 Hijriah ini kalau dilihat di kalender, 1 Ramadan akan jatuh hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 24 April, dan 15 Ramadan juga jatuh hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 8 Mei. Sementara tahun depan tidak bertepatan dengan hari Jumat, tahun depannya juga tidak. Jadi hanya tahun ini 1441 Hijriah inilah hari Jumat itu tanggal 15 Ramadan, jatuh pada hari Jumat. Nah, dari sini kenapa guru kita Ustadz beliau ini ya memprediksi dukhon terjadi tahun depan. Itu kan prediksi, kan nggak apa-apa memberikan pandangan. Nah, tidak menyatakan ini pasti, ini mutlak, enggak, ya wafilah. Jadi jangan dibesar-besarkan dalam hal pernyataan beliau ini. Yang jelas pernyataan beliau ini maksudnya adalah prediksi, tidak mutlak benar. Ya, tapi beliau mengingatkan kita untuk segera bertobat, segera hijrah, segera beramal. Dan kaum bersedekah yang terbaik ini saatnya sekarang. Sedekah yang terbaik. Kenapa ya? Karena suatu saat kita akan kehilangan momen sehingga kita tidak bermanfaat lagi yang namanya sedekah. Baik, Ibadah. Nah, hadisnya itu dan saya ditampakkan tarilnya ini, tahunnya ini. Yang ada dalam benak saya adalah bukan hanya terjadinya peristiwa ini. Kalau dalam persepsi saya, yang saya khawatirkan justru Imam Mahdi yang akan dibaiat tahun depan. Ya, kalau dukhonnya ini memang kami sudah ngobrol ya, berbeda pendapat mafi muskilah. Dan kami tetap bersama-sama kok. Baik beliau dengan saya tetap menjadi pembina ummah. Kami tetap bersama-sama. Ya, walaupun berbeda pandangan, yang jelas harus ada Quran dan hadisnya, dalilnya. Yang saya pandang bahwa justru yang saya khawatirkan itu terjadinya pembayatan Imam Mahdi tahun depan. Pernah mendengar berita ini ya? Seorang pengawal pribadinya Raja Salman itu dikabarkan meninggal dunia. Berita yang kita dengar adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Faghami. Beliau meninggal dunia tertembak ketika adu mulut bersama temannya. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal dalam hal pengawalan sejak zaman Raja Abdullah. Ya, Al-Fagham pernah menjadi pengawal pribadi Raja Abdullah, kakak dari Raja Salman. Memang Al-Fagham ini sudah mahir sekali dan cekatan dan jeli melihat bagaimana bahaya-bahaya ini akan mengancam raja-raja Arab. Ya, pangkat terakhir ini Mayor Jenderal. Nah, yang saya tahu, beritanya tidak demikian. Bukan karena perselisihan dengan temannya sehingga sampai beliau ditembak. Ini berita lain yang saya dapatkan dan ini langsung dari sana. Raja Salman ini berkali-kali dalam upaya penembakan, pembunuhan. Yang pertama tidak berhasil. Seseorang yang diduga akan menembak Raja Salman itu ketahuan mengeluarkan senjata. Begitu senjata dikeluarkan, langsung askar itu menangkapnya dan menggerbeknya, diseret dia di bawah jauh. Raja Salman langsung dijauhkan dan diselamatkan. Aman tuh, selamat saat itu. Yang kedua betul-betul ditembak, tapi meleset, tidak kena ke Raja Salman. Itu ada di kepala bagian di atas kepalanya, bagian sebelah kanan. Langsung beliau ditangkap, dilindungi, lalu dibawa ke bunker. Nah, yang ketiga itu kemarin, beberapa minggu yang lalu, itu betul-betul ditembak. Namun posisinya Al-Fagham betul-betul ada di sampingnya dan melihat betul itu orang itu pasti menembak. Maka Al-Fagham dengan sigap
menghalangi arah datangnya peluru. Maka peluru tidak menembus Raja Salman, tapi menembus beliau. Maka beliau pun meninggal dunia. Dan ini orang terkuat. Selama ini Raja Salman selalu terlindungi aman, qadarullah Allah memberikan pengawalan yang sangat luar biasa dari Al-Fagham. Dan ternyata memang saat itu Al-Fagham terbunuh. Sehingga sekarang tidak ada lagi orang sekuat Al-Fagham yang bisa melindungi Raja Salman. Sehingga ancaman bagi Raja Salman ini besar. Ada beberapa putra mahkota yang memang mereka berambisi untuk menyingkirkan Raja Salman. Kalau kita lihat sejarah Saudi Arabia, dulu istilahnya bukan Saudi Arabia, namanya adalah Najd. Ya. Dan ketika sosok yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud memimpin sebuah kerajaan besar Mekah Madinah, maka beliau kemudian menyatukan 13 kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekitar Mekah Madinah. Ya, dan itu dilakukan pada tahun 1932, tepat pada tanggal 23 September 1932. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud ini mempersatukan 13 negara, 13 kerajaan kecil menjadi kerajaan besar. Termasuk di dalamnya ada Madinah dan Mekah. Ya, maka disatukan menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, atau kita kenal kerajaan Saudi Arabia. Ada seorang ulama memberikan komentar, tidak enak mendengarnya. Saudi Arabia artinya Ibnu Saud, penguasa Arab. Atau disebut Arab Saudi, artinya Arab punya Ibnu Saud. Seolah-olah itu diklaim untuk mereka dan kita tidak punya akses untuk ke sana. Padahal Mekah Madinah adalah warisan Rasulullah untuk umat Islam seluruh dunia. Hanya kebetulan mereka yang berkuasa di wilayah itu. Ya, tapi sebetulnya itu milik umat Islam dunia. Artinya umat Islam seluruh dunia mesti mendapatkan kemudahan akses untuk beribadah di dua tanah suci tadi, Mekah dan Madinah. Faktanya mudah apa susah? Ya. Baik. Dan ini adalah dinasti Ibnu Saud, dimulai dari Abdul Aziz Al Saud sampai beberapa putra mahkotanya. Seharusnya putra mahkota yang ada setelah Raja Salman ini adalah Mukrin bin Abdul Aziz. Beliau harusnya putra mahkota. Ya. Namun beliau sekarang sudah meninggal karena pesawat helikopter yang ditumpanginya itu ada yang menembak jatuh. Ditembak jatuh dan pesawat itu jatuh dan meledak. Beliau pun gugur di sana. Sehingga putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Salman. Ya, MBS. Nah, ini susunan raja-raja Arab. Dari yang pertama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, kemudian ada Raja Saud bin Abdul Aziz, ada Raja Faisal, ada Raja Khalid bin Abdul Aziz, dan ini ada Fahad bin Abdul Aziz, dan ada Abdullah bin Abdul Aziz, dan ini Salman bin Abdul Aziz. Ya, ini hadis yang tadi saya bacakan. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum. Ini diriwayatkan oleh Sauban. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, ya. Qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaktatilu inda kanzikum salasatun. Akan berperang di sisi perbandaran kalian, maksudnya Ka'bah, 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak khalifah. Khalifah yang di sini maksudnya adalah raja. Karena terjadi sebelum Imam Mahdi berarti dimulkan azan. Maka khalifah di sini maksudnya raja. Artinya 3 orang laki-laki ini adalah 3-3-nya putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Kemudian tidak sampai kekuasaan itu kepada salah satu pun dari mereka. Tsumma tatu ar-rayatu as-sud min kibalil masriq. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Kemungkinan besar para pembawa panji hitam ini adalah dari arah Afghanistan yang Rasulullah sebutkan Khurasan. Mereka kita tahu sekarang adalah Taliban yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu pernah berkunjung ke Jakarta, kan, makan-makan bersama dengan Wakil Presiden dan Pak Anies Baswedan. Apakah datang jadi Afghanistan cuma untuk makan-makan saja? Tentu tidak. Itu mengisyaratkan kami sudah berhasil mengembalikan kekuasaan pada umat Islam. Amerika dan Rusia terbukti tidak bisa mengalahkan Afghanistan.
Kami tunggu kalian, hai umat Islam Indonesia. Maksudnya itu Pak, isyarat. Mau kapan ditungguin ya, jangan lama-lama. Maksudnya itu Pak. Halo? Bu, halo Bu. Kok diam aja Bu? Oh menyimak, Ibu terpesona ya? Sebentar nih, terpesonanya sama siapa ini? Jangan-jangan sama yang di samping saya. Ustaz, maaf Ustaz. Main-main Ustaz. Baik. Summa dzakara syai'an maaf. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qauman. Ini hebatnya pasukan para pembawa panji hitam itu. Mereka berperang dengan cara peperangan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Strategi perang mereka hebat, dahsyat, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, yakhruju min Khurasan rayatun sudun, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada pasukan manapun di muka bumi yang bisa mengalahkan kehebatannya. Rasulullah tegaskan di sini, fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qauman. Mereka memerangi yang belum pernah dilakukan oleh satu bangsa manapun. Jadi strategi perangnya hebat, maka tidak terkalahkan. Hatta tunsaba bi Ilya, sehingga panji hitam itu mereka tancapkan di Ilya. Ilya sebutan lain dari Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ya. Jika itu sudah terjadi, kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, kiamat lebih dekat kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu. Subhanallah. Sekarang panji hitamnya sudah ada di Khurasan. Ya. Artinya tinggal nunggu satu pasukan lagi untuk Imam Mahdi. Dua pasukan sudah ada. Ahlu Syam, Palestina dan Suriah. Yang kedua Ashabul Ratisud dari Khurasan. Yang ketiga insyaallah juga sebutan lain bagi keduanya, Taifah Mansurah. Kenapa disebut Taifah? Li'annaha kit'atun minal muslimin. Jumlah mereka sedikit dari jumlah umat Islam. Mansurah artinya mereka berasal dari negara di mana mereka dizolimi oleh penguasanya, oleh penguasa negaranya. Maka Mansurah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Indonesia punya peluang enggak untuk menjadi Taifah Mansurah? Insyaallah. Jadi tiga, Ahlu Syam, Palestina, Suriah, Khurasan, Taifah Mansurahnya Saburatisud, Afghanistan, kemungkinan Taliban. Yang ketiga insyaallah Indonesia. Amin. Takbir. Nah, ini calon-calon pasukannya sudah terlihat wajahnya. Ya. Termasuk ini nih insyaallah. Tapi ketika perang nanti nggak bawa senjata, bawa standar sama kamera. Syukran. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang setelah satu ini. Thumma dzakara syai'an la ahfazu jaydan, la ahfazu. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak faham, tidak hafal. Aku tidak menghafal apa yang dikatakan Rasulullah, lupa lagi. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat pasukan itu, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, bergabunglah padanya. Walau habban ala salji, walaupun harus merangkak di atas salju. Ini artinya indikasi kemunculan mereka, pasukan panji hitam yang ada Imam Mahdinya, itu muncul di musim haji. Jika saat itu Khurasan atau Afghanistan musim haji, itu turun salju. Kita lihat musim haji tahun depan 2020 atau 1441 Hijriah ini. Kalau Khurasan Afghanistan turun salju, Masya Allah, kemungkinan besar Imam Mahdi yang ada. Dukhan menurut saya nanti sesudah Imam Mahdi. Dari mana urut-urutannya nanti kita lihat di Bapak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya ya. Masih? Baik, lanjut. Fa'innahu khalifatullahi al-Mahdi, akhrajahu Muslim fi sahihi kitabul iman. Ya. Bayatlah kalian kepadanya karena di tengah-tengah mereka ada al-Mahdi, khalifah Allah al-Mahdi. Baik, kembali kepada putra mahkota tadi. Nah, ini Raja Salman. Ini harusnya 3 putra mahkota dalam persepsi kami yang pertama. Namun ini sudah tidak ada. Beliau Mukrin bin Abdul Aziz sudah meninggal dunia. Kemudian Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini adalah sosok yang senior di dalam perpolitikan Saudi Arabia. Karena bukan hanya di zaman Raja Salman saja, di zaman Raja Abdullah, Raja Fahad, itu Fahad kakaknya Raja Abdullah, itu sudah tampak kepiawaiannya dalam diplomatik, dalam urusan hubungan luar negeri.
maka dia selalu menjadi pelaksana harian dari raja-raja Arab sebelumnya sejak Raja Fahad, apalagi raja zaman Abdullah. Nah, maka ini menjadi rival terkuat dari Muhammad bin Salman, sehingga kedua-duanya memang tampak sangat berseberangan antara Muhammad bin Salman dan Muhammad bin Naif. Dan ternyata Muhammad bin Naif sejak Juni 2016 itu sudah jarang terlihat. Bahkan terakhir yang saya dengar, beliau itu sudah menjadi tahanan rumah, tidak bisa keluar rumah. Ya, beliau tidak bisa keluar rumah. Maka yang terkuat ini sekarang satu adalah MBS. Nah, kita bisa mengenal MBS ini, kebijakannya luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu tahu lah. Nah, ada beberapa hal yang membuat Raja Salman ini tidak setuju dengan keputusan sang anak, sehingga Raja Salman turun tangan kembali melaksanakan tugas-tugas harian itu. Hingga akhirnya ada beberapa menteri yang diangkat oleh MBS di reshuffle, dinonaktifkan. Hal ini berpengaruh pada marahnya kubu putra mahkota. Nah, di situ yang mengakibatkan beliau Raja Salman ini terancam dibunuh. Satu dari proses itu. Yang kedua, kita lihat juga ada sosok lain yang sebetulnya dia putra mahkota, Al-Walid bin Talal, putra Talal bin Abdul Aziz. Ya, Al-Walid bin Talal. Ini juga putra mahkota. Bapak Ibu bisa lihat istrinya berhijab tidak? Nah, inilah kehidupan mereka. Subhanallah. Beda dengan warga Saudi. Kalau warga Saudi itu bercadar. Tapi kalau keluarga Ibnu Saud banyak yang tidak berhijab. Istri-istrinya, yang perempuannya. Nah, yang ketiga, sekarang antara tiga, jadi antara MBS, Al-Walid bin Talal dan Khalid bin Farhan. Khalid bin Farhan ini sekarang berada di Jerman. Kenapa? Karena keluarganya terancam untuk dihabisi. Informasi yang saya kaji bahwa beliau ini terancam untuk dihabisi karena sang ayah menikah bukan dengan gadis Arab, tapi dengan gadis Mesir, wanita Mesir, sehingga ini menjadi mencemari silsilah keturunan Ibnu Saud, dinasti Ibnu Saud. Nah, ini hampir dihabisi. Maka keduanya menyelamatkan diri antara sang ayah, ada juga yang menyebutkan sang ibu, dengan Khalid bin Farhan. Nah, dari Jerman dia menyerukan untuk mengkudeta baik Raja Salman ataupun MBS, putra mahkotanya. Ya, jadi ada beberapa indikator yang menjadikan memang Raja Salman terancam nyawanya. Terlebih lagi, Raja Salman ini sangat merasa malu dengan kejadian yang menimpa Jamal Khashoggi, seorang wartawan Saudi Arabia, wartawan senior Saudi Arabia yang dibunuh dengan cara dimutilasi di Turki. Saat itu beliau berada di Turki, hendak melangsungkan pernikahannya dengan gadis Turki, wanita Turki. Namun harus mengurus dulu perceraian dengan istrinya yang dari Arab. Maka dia harus datang ke konsulat jenderal Saudi Arabia di Turki. Saat itu dia ngobrol dengan calon istrinya menggunakan iPhone Watch. Ya. Jadi ngobrol pakai HP jam tangan. iPhone yang berbentuk jam tangan. Itu masih nyala ketika dia ditangkap, itu dia masih menyala. Sampai ketika dia disiksa dan dimutilasi itu masih nyala. Terdengar direkam oleh siapa? Calon istrinya ini. Dan inilah yang direkam dan kita tahu apa yang dialaminya. Ini sampai ke tangan Erdogan. Sehingga Erdogan saat itu meminta dideportasi pelaku pembunuhannya, siapapun, dan ini pun jikalau melibatkan putra mahkota. Hal ini kan menjadi cemar bagi Raja Salman. Ini yang mengakibatkan berhadapan-hadapannya Raja Salman dengan sang putra mahkota. Itu Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, Imam Mahdi akan dibaiat setelah wafatnya raja terakhir penguasa Mekah Madinah, penguasa Kanzul Umam, Ka'bah. Berarti Saudi Arabia kan kalau Kanzul Umam, kalau Ka'bah ini. Nah, dan raja kita tahu raja terakhir ya Raja Salman. Jadi kemungkinan besar Raja Salman dulu meninggal, kemudian berselisih 3 orang laki-laki berperang sehingga mengakibatkan darah tercecer di Ka'bah. Tatasafajjar dam fil mataf fi walal Ka'bah. Perangnya dahsyat, dan itu tadi dalam hadis yang lemah tadi dikatakan di bulan Zulqa'dah, di musim haji. Hadis yang lain mengatakan Imam Mahdi dibaiat di musim haji. Nah, jadi untuk menilai sebuah hal, sebuah topik, sebuah judul, sebuah masalah yang diberitakan dalam satu hadis, jangan hanya berpegang pada hadis itu, tapi ambil juga hadis-hadis lain yang mendukung
matannya hadis yang lemah tadi. Saya lihat ada beberapa hadis lain yang sahih yang menguatkan tema yang ada dalam hadis tadi, sehingga bisa jadi derajat hadis ini bisa terbantu. Yang tadinya dhaif bisa menjadi hasan, dan jika terjadi dalam kehidupan kita berarti menjadi sahih li dzatih. Silakan buka dalam kaidah usul ulumul hadis. Itu iwafillah rahmatullah. Dalam kaidah istinbatul hukmi, mengambil kesimpulan dari sebuah hadis di dalam qarinah agama Islam. Iya, dalam perulumul hadisan. Baik, iwafillah rahmatullah. Kemudian untuk menguatkan itu, ada satu berita yang ini beberapa kali saya dapatkan dalam versi yang berbeda. 2 kali saya dapatkan dalam versi yang berbeda. Di antaranya ini Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan sama-sama. Suaranya tidak ada. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang mengirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Ya, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam, dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun memujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya. Jadi lengkapnya begini Bapak Ibu sekalian. Dari versi yang pertama yang saya dapatkan, tahun 2015 masuk sebuah SMS ke Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita ya, semoga Allah menjaga beliau, amin. Kemudian isinya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, saya Fulan bin Fulan, saya berasal dari Indonesia, disebutkan dari ini. Saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Saya sedang belajar ilmu hadis, Ustadz, dan saya kenal dengan beberapa ulama-ulama hadis di Madinah ini, di Arab ini, dari beberapa negara yang ada di Madinah. Dan saya pun hafal dan bersahabat dekat dengan seseorang yang ciri-ciri Imam Mahdi yang Ustadz jelaskan dalam semua ceramah Ustadz ada pada beliau, mulai dari ciri-ciri fisik sampai dengan akhlaknya dan akidahnya. Ya, di antara ciri-ciri fisik yang Rasulullah sebutkan itu alisnya tuh bagus dan lurus, hampir bertemu, tapi ada jarak. Kemudian aknal anfi, hidungnya mancung. Alal jabhati, ininya lebar dahinya. Ya. Ada yang sudah mirip di sini Imam Mahdi dahinya. Kemudian matanya agak cekung ke dalam. Nah, saya sudah agak mirip dengan Imam Mahdi dari segi mata. Hampir. Terima kasih Pak. Aduh, jadi tersanjung saya. Kemudian di pipi kanannya ada tai lalat dan mata, kelopak matanya ini seperti dicela. Artinya kelihatan lebih hitam. Launu launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab. Wa jismuhu jismu Israili, tapi fisiknya fisik orang Israel, artinya tidak terlalu tinggi seperti orang Arab pada umumnya. Ya, jadi tapi warna kulitnya warna kulit Arab, Arab Yaman. Beda dengan Arab dengan hitamnya Afrika kan? Ya, kemudian di punduknya ada tanda kenabian.
Tapi dia bukan nabi. Dia adalah mujadid, reformis dari keturunan Rasulullah, dari Al-Hasan bin Ali. Dan namanya sama dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Nama ayahnya sama Abdullah. Nah, kemudian perutnya agak besar. Maksudnya agak menonjol perutnya, dan pahanya agak kelihatan lebih kecil. Agak sedikit kecil pahanya. Kemudian apalagi kalau beliau tersenyum, itu jenggotnya tebal. Kalau tersenyum, terlihat gigi genting atasnya itu ada celahnya, ada agak renggang, ada celahnya. Dan kalau tersenyum terpancar cahaya warna cemerlang, warna putih. Kalau kita agak sedikit kekuningan. Saya maksudnya ya. Nah, dan wajahnya ini menawan, sehingga orang-orang yang melihatnya merasa tenang. Itulah Al-Mahdi. Nah, ciri-ciri fisik yang Ustaz sebutkan itu ada pada orang ini. Saya bersahabat lama, bertahun-tahun dengan beliau. Usia beliau saat ini 35 tahun. Itu 2015. Usianya 35 tahun. Lalu beliau mengajak saya untuk pergi jihad ke Suriah. Saya menolak, Ustaz, untuk saya pergi ke Suriah. Saya bilang bahwa saya ingin pulang ke Indonesia. Jihad saya ada di Indonesia. Artinya saat itu memang 2015 Indonesia sedang bergejolak ya. Intinya panas politiknya luar biasa. Nah, beliau mencium ada hal-hal yang akan terjadi besar di Indonesia, sehingga beliau pulang ke Indonesia. Berpisahlah orang Indonesia dengan sosok yang diduga Imam Mahdi. Orang-orang di Madinah, Ustaz, sudah siap membaiatnya. Wajadnakum kama wajadal hadis alladhi yazkurul mahdiyya wa anta al-mahdi. Nahnu na'takid fa'ibsit yadaka nubaika la sami'a ta'ah. Kami mendapati anda seperti Al-Mahdi yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Tolong ulurkan tangan anda, kami bayat anda semendengar dan taat sebagai Imam Mahdi kami, khalifah kami seluruh dunia. Beliau menolak. Lastu Mahdian, aku bukan Imam Mahdi. Ana ihda minal ansar, aku satu dari pemuda Ansar. Fulan lebih berhak daripada saya. Huwa afdalu minni wa huwa ahsanu minni. Saya ini lebih baik daripada saya. Beliau tidak mau, pergilah ke Suriah. Nah, itu tahun 2015, usianya 35 tahun. Berarti 2019 sekarang usianya berapa? 39. Rasulullah SAW menyebutkan, beliau diutus di usia aku diutus. Yab'asuhullahu kama ba'asani Allah fi umri. Ya, di dalam segi usia sama, Allah mengutusnya di usia aku diutus 40 tahun. Kalau sekarang 39 tahun, berarti kapan beliau? Tahun depan beliau berusia berapa? 40 tahun. Ini khawatirnya tahun depan. Ini yang saya persepsikan. Lalu kapan munculnya dakhon? Urutannya ini, Bapak Ibu yang mati Allah. Dan luar biasa kalau tahun depan beliau diutus, peristiwa apa saja yang terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat. Ini ada beberapa urutan peristiwa yang saya ambil dari beberapa keterangan yang lebih pas urutannya ini. Namun ada perbedaan dengan versi saya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah urutan peristiwa yang dikhawatirkan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Pernah saya bahas di sini belum? Belum ya? Sudah? Aduh, tegas banget sih Ibu. Masya Allah, semangat. Baik, yang pertama di sini ada urutan Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga ini sebetulnya sudah terpicu. Ya, beberapa peristiwa, diantaranya peristiwa yang terpenting adalah pertama peristiwa WTC dihancurkan. Itu bukan oleh Usamah bin Laden. Itu merupakan skenario Amerika. Ya, Amerika dulu mengatakan Usamah bin Laden pelaku penghancur WTC. Al-Qaeda adalah mereka para pembajak pesawat, the hijackers. Ya, dari pesawat-pesawat yang menabrak WTC. Kemudian Saddam Hussein ikut melindungi Al-Qaeda di Irak dan juga ikut membantu mempersiapkan senjata nuklir di Irak. Itu semua tidak terbukti, tapi semua sudah dihukum mati. Sudah dikatakan teroris seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka meminta maaf kalau ternyata baik Saddam Hussein dan Usamah bin Laden tidak bersalah. Mereka ucapkan beberapa bulan kebelakang. Saya dapat datanya itu 2019. Pertama, mereka meminta maaf kalau Saddam Hussein ternyata tidak terlibat dengan Al-Qaeda.
dan tidak pernah menyembunyikan senjata pemusnah massal. Ini diucapkan oleh Colin Powell, Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu. Ini buktinya Bapak Ibu. Saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Beginilah mereka. Mereka mengungkapkan ini setelah Saddam Hussein dihukum mati, setelah umat Islam dibantai di sana, masjid-masjid dihancurkan, Quran dibakar, ada juga dilempar ke Westapol. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and we believe he has in fact reconstituted. Perhatikan tahun-tahunnya mereka bicara Bapak Ibu. Tahun 2003 mereka mengatakan punya, tahun 2011 mereka mengatakan tidak. Ini bohongnya mereka. Ini sudah diatur dari awal. Ini kerasa. Artinya ada propaganda besar yang ditutupi oleh fitnah-fitnah dan isu-isu ini. Sebagaimana ada propaganda besar yang ditutupi oleh isu cadar dan celana cingkrang. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got it. He's got it. The smoking gun. He's got it. That could come in the form of mushroom. It appears that there were not weapons of mass destruction. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west side. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I Never think said that is... No, absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed, that he did go to Prague and he did meet with senior officials of the Iraq. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. Allah saja mereka bohongi, mereka dustakan, tidak mereka imani, tidak diakui keberadaan Allah. Apalagi kita umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia. Kita umat Islam dunia manusia. Bapak Ibu yang mati Allah, WTC itu mereka rekayasa untuk ada agenda besar mereka. Dan sayang sekali ketika saya ungkapkan ini lebih jauh, ada beberapa yang mereka tidak terbiasa ceramah seperti saya, menganggap saya ini jualan teori konspirasi. Ya, Bapak Ibu, Kongres Amerika membentuk Komisi 911 untuk membuktikan bahwa ternyata WTC dilakukan orang dalam Amerika sendiri. Sejak WTC ini terjadi, saya telepon teman-teman. Akhi, coba cari data peristiwa ini. Amati betul peristiwa ini. Diamati. Dicari data-datanya Bapak Ibu. Dan didapatkan ada data itu. Bahwa ternyata saya yakin sejak awal, ini bukan dilakukan oleh Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Osama bin Laden ketika peristiwa WTC terjadi, beliau sedang dirawat di rumah sakit Amerika. Di Dubai. Karena penyakit ginjal. Gagal ginjal. Sementara di seberang rumah sakit Amerika ini ada gedung CIA yang CCTV-nya mengarah ke gedung rumah sakit Amerika Serikat ini di Dubai. Lalu ngapain cari Osama bin Laden ke Kandahar, Afghanistan Utara? Itu tidak ada. Itu bohong Bapak ya. Ya. Dan di hari di mana WTC itu dihancurkan, Bapak Ibu yang mati Allah, saat itu Presiden Amerika Serikat sedang berkunjung kemana? Ke sebuah taman kanak-kanak. Disambut oleh pelajar taman kanak-kanak tadi dalam dengan diceritakannya proses hilangnya atau peristiwa hilangnya sang kambing yang hilang, the loss of Shaun the Sheep, ceritanya itu. Ini sebuah film yang kemudian saya cut Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan ya gambarnya. Lihat fotonya, ini sebuah film saya cut Bapak Ibu. Ada yang aneh tidak dalam tayangan ini? Nah, perhatikan nih. Apa nih Ustaz ya?
Ini terjadi dalam waktu yang lama. Jadi kambing itu hilang karena dia keluar tanpa memberitahu induknya. Dia keluar dan berpisah dari rombongan. Begitu, oh yes, I see. Begitu lama sekali. Dia melihat buku berkali-kali tapi bukunya terbalik. Silakan buka dalam beberapa buku-buku tentang konspirasi Yahudi. Salah satunya Codex Magica. Ini merupakan gaya isyarat kalau ada peristiwa besar yang sedang ditunggu-tunggu. Tidak lama kemudian datang ajudannya memberikan HP kepada beliau. Sir, is call for you. Tuan, ini panggilan buat Anda, Tuan Presiden. Saya yakin yang di dalam HP itu berkata begitu. Sir, the WTC was destroyed. WTC sudah dihancurkan. Langsung tutup buku, dia pamit. Sudah disiapkan meja untuk press release. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Press release-nya seperti ini. Jadi saya tidak berbicara, tapi data-datanya saya kumpulkan dulu Bapak Ibu. Keluar itu kami diskusikan bersama teman-teman. Gimana menurut antum? Dari situ baru kami simpulkan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ketika saya menyampaikan ini, ada ustadz juga yang bilang kalau saya ini peramal akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih. Gelarnya macam-macam ya. Udah akhir zaman, ustadz akhir bulan, apalagi. Baik, Bapak Ibu kita lihat yang satu ini. Baca al-khinzir Bush arada yasbal Qur'ana fa akhadallahu lisana. Apa arti khinzir? Babi. Si babi ingin menghina Quran dan Allah mengikat lisannya, tidak bisa ngomong. Kenapa demikian? Di awal press release-nya dia mengatakan dia mengangkat Quran. Quran, the holy Quran for Muslim people, the holy books for Muslim people, taught Muslim people to share terrorism all over the world. Quran, kitab suci umat Islam, inilah yang mengajarkan terorisme kepada umatnya untuk disebarkan seluruh dunia. Dia memfitnah Allah, mengajarkan hambanya untuk melakukan terorisme di seluruh dunia. Ini kan fitnah nih. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dia nggak bisa ngomong setelah itu. Jika ada yang bisa menerjemahkan, tolong terjemahkan. Tidak terbayang bagaimana suasana hatinya. Allah marah aku ngomong kayak gini. Ya jelas lah. Ya. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala, memfitnah Allah, melakukan terorisme, mengajarkan terorisme kepada kita umat Islam. Hamba-hambanya. Gak bisa ngomong tuh, pasti gejolak hatinya luar biasa. Ada yang bisa menerjemahkan? Bahasa apa ini Bapak Ibu? Bahasa planet. Bahasa planet. Bukan bahasa alien ya. I just don't know. Ya, transliterasi tidak jadi Bapak Ibu. Langsung boleh turun. Para wartawan bingung. Ini lu nulis apa, Bro? Nggak tahu ya nulis apa ini saya. Bingung mereka. Kok ini tidak viral? Sebagaimana viralnya Usamah teroris Al-Qaeda teroris. Oh, seperti di seluruh dunia. Mereka menyiarkan itu di waktu yang sama, seluruh stasiun televisi di setiap negara, dan berhenti di waktu yang sama. Berhenti di waktu yang sama seluruh dunia. Jadi sudah diatur. Ternyata tadi disampaikan. Kemudian Gina Haspel, dia direktur CIA. Ya. Di awal tahun 2019 ini, seseorang mengirimkan datanya. Ustaz, udah dapat data ini? Oh iya, semakin sih Pak. Ya, direktur CIA Gina Haspel, seorang perempuan, beliau mengakui dengan jujur bahwa Usamah bin Laden tidak terlibat dalam penghancuran WTC.
Kami meminta maaf kepada Usama bin Laden dan keluarganya dan kepada seluruh umat Islam dunia kalau kami salah tuduh. Cukup minta maaf. Tapi mereka sudah membantai Irak, membantai Al-Qaeda, membantai Afghanistan. Perlu saya perlihatkan datanya? Mau dilihat bagaimana mereka membantai Afghanistan dan Irak? Gara-gara fitnah WTC ini. Yang mereka hancurkan bukan sarang terorisme, yang mereka hancurkan adalah masjid-masjid dan rakyat rumah-rumah kaum muslimin. Yang mereka bunuh, yang mereka incar bukan teroris, tapi yang mereka bunuh adalah kaum muslimin, anak-anak, wanita, orang tua. Yang mereka hancurkan bukan sarang teroris, yang mereka hancurkan masjid. Apakah ini perang melawan terorisme? Tidak ada. Yang ada adalah perang menggunakan alasan teroris, dan umat Islam adalah korban terbesar dari isu terorisme. Sekarang muncul radikalisme. Bapak Ibu rahmati Allah, saya coba perlihatkan. Ini sekali lagi, saya sampaikan ini agar jelas bagi kita Bapak Ibu. Kita difitnah berkali-kali. Mereka yang melakukan makar difitnahkan kepada kita agar mereka aman. Ini strategi mereka di akhir zaman. Ini yang mereka katakan. Inikah yang bukan radikalisme? Inikah yang mereka sebut toleransi? Dan inikah yang mereka sebutkan tentang perdamaian? Bapak Ibu silakan dengar. Kenapa yang mereka ucapkan? Our war is against evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil. When we're ever going to get over political correctness and call a spade and recognize what these people are. This crusade is going to take a while. Awalnya dia mengatakan ini bukan perang agama, ini perang melawan terorisme, perang melawan kejahatan. Kami tidak mengatasnamakan agama dan kami tidak memerangi Islam. Betulkah demikian? Lalu apa ucapan Anda ini maksudnya, wahai Mr. Presiden? Crusade, it just take a while. Tinggal menunggu waktu. Ini berulang. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, sebelum perang-perang ini mereka lakukan, aksi-aksi agresi ini mereka lakukan, mereka selalu melakukan kebaktian dulu. Apakah ini bukan perang atas nama agama? Lawan sudah jelas mereka melakukannya. Apakah ini yang mereka maksudkan teroris Al-Qaeda? Anak-anak kecil? Kenapa anak-anak yang ditangkap? Karena mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Dajjal datang ke Madinah, akan ada seorang pemuda terbaik imannya di muka bumi akan berhadapan dengan Dajjal. Di saat manusia-manusia yang beriman lindung dari fitnah Dajjal, tidak mau menyelamat apa-apa, tidak mau berhadapan dengan Dajjal, justru pemuda ini datang menghampiri Dajjal. Dan pemuda itu sudah ada sekarang. Sudah ada. Dugaan saya, beliau sekarang umurnya 15 tahun. Dan beliau akan muncul di hadapan Dajjal usia 20 tahun. Pernah mendengar peristiwa seorang bayi yang bisa berbicara di Gaza? Gaza, ada kan? Nah, ada seorang bayi yang bisa berbicara. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Berarti ada 4 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa AS, yang kedua Ashabul Ukhdud dalam cerita Ashabul Ukhdud, kedua bayi dalam cerita pendeta Jurayj. Ya, kalau dalam cerita Ashabul Ukhdud, ketika seorang ibu harus masuk ke kobaran api karena dia beriman pada Allah, setiap yang beriman dibakar dalam kobaran api, dia mengatakan, aku siap dibakar karena aku bisa bertahan dengan panasnya api. Tapi bagaimana dengan bayiku ini? Apakah dia juga harus ikut terbakar bersama-sama dengan aku? Maka bayi itu berbicara kepada ibunya, padahal baru beberapa hari dilahirkan. Ya ummi, innaki alal haqqi, la takhafi wa la tahzani. Hai ibu, engkau ada dalam hak, engkau ada dalam kebenaran. Jangan takut dan jangan sedih. Innari la'alar jannata min warai haula'i nar, haula'in nar. Sesungguhnya aku melihat ada surga di belakang api itu. Ikhlai ma ya ummi bi bismillahirrahmanirrahim gulam. Yuk kita loncat dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini. Maka ibu pun itu loncat. Bismillahirrahmanirrahim gulam, gajleng. Dibakar bersama bayi tadi. Itu bayi yang kedua. Bayi yang ketiga dalam cerita pendeta Jurayj. Pendeta Jurayj orang yang soleh di zaman umat Nabi SAW setelah Nabi Isa diangkat. Dia difitnah kalau dia telah berzina dengan seorang wanita. Oh ini dia yang menzinai saya, tangkap dia. Ini nih bayi yang aku kandung, ini adalah anak dia. Dialah pemerkosa saya. Ditangkap Jurayj ini.
di penjara. Junaid tidak bisa membuktikan kalau dia bukan ayah dari itu, tapi tidak bisa membuktikan, maka di penjara. Tiba saat dia akan dihukum mati, Junaid dikeluarkan, dan sang bayi pun sudah lahir. Junaid sekarang sudah jelas, bayinya sudah lahir, dan kayaknya wajahnya mirip ente. Kamu bapak ayah ini. Sekarang sebelum kamu dihukum mati, apa pembelaanmu? Izinkan aku sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat beliau berdoa pada Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Maka Junaid, pendeta Junaid ini menekankan telunjuknya ke perut bayi ini. Ya walad, dulu nih Ibn Abu. Hei budak, hei orok, hei bayi, tunjukin anak bapak lu. Maka bayi ini bergerak, pelangga-pelangga tuh lihat mana bapak saya nih. Mana bapak saya ini ya. Huabi, innahu rayul ghanam. Tuh ayah saya tuh. Tukang ngangon domba apa ngangon? Pengembala kambing. Tuh yang itu tuh, pengembala kambing yang baju merah. Kok baju merah? Sebelah sana maksudnya, lihat itu merah ya. Ya, udah gitu duduk lagi, dilepas lagi tangannya. Subhanallah. Terbukti bebas kalau Junaid bukan pemerkosa ibunya, bukan ayah dari bayi tadi. Ifafillah itu yang ketiga. Nah yang keempat, ini kejadian di Gaza menurut cerita dari sosok yang diwawancara. Ini Syekh dari Amerika, dan berita ini saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Usianya 1 tahun di bawah saya, kalau tidak salah ya. Beliau hampir kita undang ke Jakarta, ke Indonesia. Saat itu 2015 kita undang untuk ceramah di Istiqlal. Tidak jadi karena ada yang kebakaran jenggot, jadi nggak jadi beliau ceramah. Baik, nah ceritanya begini. Jadi ada seorang ibu-ibu tua itu memberhentikan mobil sedan di Gajah City, minta diantar ke klinik untuk menjemput cucunya yang baru lahir laki-laki. Pergilah ke klinik itu, kemudian diantar dan bayinya pun digendong. Di saat akan masuk ke dalam mobil, bayi itu bergerak dan mengucapkan salam. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasamiti ya ibnati, apa kau mendengar apa yang dikatakannya? Huwa yusallimuna. Dia mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah, kok kamu bisa ngomong nak? Apa kata bayi tadi? Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu dajjal. Saya adalah laki-laki pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal. Fala yusallitu ahadan ba'di. Fala yusallitu ahadan ba'di. Maka setelah aku tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Ini kejadian tahun 2004. Berarti sekarang berapa tahun usianya? 2015. Kemungkinan usia 20 tahun dia, karena dia lahir di Gaza. Kalau ada di Madinah, kemungkinan sedang kuliah ilmu hadis, karena Madinah ini ilmu hadis. Kalau tahfizul Quran di Mekah, ulumul Quran di Mekah. Ya, kalau sekarang usianya 15 tahun, berarti kemungkinan di usia 20 tahun dia dibunuh. Berarti tahun berapa? 2024. Pernah kita bahas 2024 ya? Subhanallah. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apakah ini terorisme yang Anda maksudkan? Anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, apakah mereka terorisme? Saya tidak melihat mereka menghabisi kaum muslimin. Al-Qaeda tidak ada, dan Al-Qaeda itu tidak ada Bapak Ibu. Sayang sekali waktu kita tidak panjang. Saya ingin membahas tentang Al-Qaeda dan sebagainya. Ketika saya diinterogasi, saya sampaikan apa itu Al-Qaeda. Karena ada satu tuduhan kepada saya terkait dengan terorisme di Indonesia dalam ceramah saya. Saya sampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Aduh, saya lupa ini viral ya. Streaming. Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu saat saya ingin menyampaikan bahwa di dalam film ini ada satu bukti, ada 13 pemudi gadis itu diperkosa di penjara Abu Ghraib. Abu Ghraib adalah tempat di mana penjara Amerika terdapat, di mana pasukan Al-Qaeda ditangkap dan dipenjara di sana. Di dalamnya ada 13 gadis juga dipenjara. Mereka diperkosa setiap harinya 9 kali.
Mereka tidak boleh berpakaian pada hari-hari tertentu, dan mereka tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh sholat. Ini ada beritanya di sini, tapi sayang waktu kita tidak cukup. Sebentar lagi jam 9 ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Nah intinya ini buktinya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kemungkinan akan ada beberapa perang demi perang dulu sebelum kemunculan Imam Mahdi, dan itu sudah terjadi. Perang atas nama terorisme yang memfitnah tadi terkait dengan WTC, kemudian juga ada perang di pembantaian kaum muslimin. Sebetulnya bukan perang, ini pembantaian, genocide, Suriah dan juga Palestina. Baik, dan setelah itu muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini muncul tadi di musim haji, ketika terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Kemudian perang melawan Sufyani. Ternyata begitu Imam Mahdi dibayat, itu ada 7 ulama yang berbayat padanya. 7 ulama ini mereka berkumpul di musim setelah beribadah haji, mencari-cari di mana Imam Mahdi berada. Ketemu atau Imam Mahdi ada? Imam Mahdi ketemu, kemudian anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubaika la sami'tuha. Aku bukan Imam Mahdi, aku bukan Imam Mahdi. Lari ke Madinah, dikejar sama 7 ulama ini ke Madinah. Di Madinah ketemu, tolong Anda jangan menolak, Anda pertolongan dari Allah untuk kami. Segeralah ulurkan tangan Anda, kami berbayat pada Anda untuk menjadi imam kami, khalifah bagi kami umat Islam dunia. Aku bukan Imam Mahdi. Lari lagi ke Mekah, dikejar lagi. Yatahawal min Makkah ilal Madinah 3 marat. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Setelah sampai ke Mekah untuk yang ketiga kalinya, lalu dijaga, dihalangi oleh malaikat Jibril. Diislahkanlah di 1 malam itu. Diislahkan maksudnya dibersihkan, dibuang sifat ragunya, dibikin mantap hatinya, diilhamkan strategi perang, diilhamkan tentang geopolitik dunia, dan diilhamkan tentang akidah yang kuat kepadanya. Maka beliau pun keluar menjelang sholat subuh berjamaah. Informasinya begitu ya, nasnya begitu. Lalu dibayat antara rukun dan makom Ibrahim ya. Disitulah dibayat wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah mereka yang berbayat sama dengan pasukan Badar Rasulullah 313 sampai 315. Di antaranya 7 ulama dunia. Saya berharap salah satunya mudah-mudahan Habib Rizik Syihab. Amin. Mudah-mudahan beliau. Jadi tolong bertahan Habib di Mekah. Jika nanti terjadi tahun depan, tolong wakili kami umat Islam dunia, umat Islam Indonesia menyatakan baiat kepada Imam Mahdi melalui Anda, maka sah beliau menjadi khalifah kita. Allahu Akbar. Ini yang saya prediksi tahun depan. Prediksi kan boleh memprediksi ya Bapak Ibu. Apa salah memprediksi? Tapi ada yang mengatakan, model kajian Ustadz akhir zaman itu jualan teori konspirasi, ngambil rujukan dari media sosial sana sini, ucapannya tidak kredibel, kerjaannya nakut-nakutin orang. Apa betul saya nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian? Enggak. Saya sedang berbagi rasa takut, karena nggak mau takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Baik, Bapak Ibu, kemudian setelah itu ketahuan sama penguasa Najd ini, maka dikejarlah beliau untuk dibunuh. Nah, terjadilah perang di sana. Maka wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan, innakum satazuna jaziratal Arab wa yatahuha Allah. Kalian akan berperang melawan penguasa Jazirah Arab dan kalian akan menang atasnya. Jadi perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi bukan perang melawan Israel, Amerika, bukan, tapi perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Itu perang yang pertama kali dilakukan. Sampai perang terakhir melawan Sufyani, penguasa Suriah. Apakah beliau Bashar Asad? Kalau terjadi tahun depan, siapa penguasa Suriah kalau bukan Bashar Asad? Dan Bashar Asad memang punya darah Sufyani. Siapa Sufyani? Muawiyah bin Abu Sufyan. Pergi ke Damaskus, maka keturunannya darahnya ngalir ke Bashar Asad. Ada juga yang menyebutkan Sufyani ini adalah Saddam Hussein. Baik. Nah, kemudian setelah perang melawan Arab sampai Sufyani, maka kemudian Imam Mahdi akan bersekutu saat itu, maksud saya dengan beberapa kelompok dari Rum, dari Eropa, perang melawan Iran, Persia. Wa innakum satagzuna
Farash wa yaftahu Allah, dan kalian akan melangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan itu perang menghasilkan ghanimah yang banyak. Namun orang-orang Bani Rum tidak mendapatkan ghanimah. Kenapa? Karena ghanimah hanya untuk orang Islam kan? Orang non-Islam boleh nyebut kafir gak? Boleh ya? Orang kafir gak dapat ghanimah. Ya, orang kafir gak dapat ghanimah. Maka dia tersinggung, memisahkan diri. Justru kemudian berkhianat kepada pasukan Imam Mahdi. Akibatnya apa? Mereka berhadapan dengan Imam Mahdi sendiri. Nah, mereka Bani Rum ini memisahkan diri dan baik. Baik, Bapak Allah. Sampai mana tadi? Mereka memisahkan diri, membentuk koalisi multinasional. Fayastami'una tahta thamanina rayah. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan.